Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah masuk pada pembahasan yang ketiga ya dari at-tawabi yang sifatnya majrur. Ya, kita pembahasannya yaitu pada tawabi sebagaimana yang kita jelaskan. At-tawabi terbagi berapa? 4 ya. An-na'tu, al-'atfu, at-ta'kidu, wal badal. Jadi ini yang 4 disepakati oleh para ulama bahasa nahwu bahwa tawabi itu ada 4. An-na'tu yang biasa juga disebut dengan apa? Sifat. Ya. An-na'tu biasa juga disebut dengan as-sifatu. Yang kedua adalah al-'atfu. Al-'atfu kemarin terbagi berapa? 2. 'Atful bayan dengan 'atfun nasakh. 'Atfun nasakh itu yang hurufnya ya. Kemudian 'atful bayan yang kita sudah jelaskan juga, yaitu ada kesamaan dengan apa? Badal. Ya kan? Nah, malam ini kita masuk di at-ta'kid. Masuk di at-ta'kid atau at-taukid ya, bisa at-ta'kid, bisa juga at-taukid. Kemudian at-taukid. Nah, di sini antum konsentrasi di sini, fokus di pembahasan untuk malam ini. At-taukid terbagi 2. Ada labziyun, ma'nawiyun, atau al-labzi wal ma'nawi. Kemudian saya tulis di sana itu al-labzi artinya apa? Bi'a'adatil labzi nafsihi. Bi'a'adatil labzi nafsihi. Nah, ada di bukunya. Mislu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kemudian uktub, uktub. Nah, na'am, na'am. Antum paham di sini ya? Labzi, yaitu bi'a'adatil labzi nafsihi. Apa artinya? Lafaznya diulang ya. Itu ada juga pengertian biasa tikror. Tikror artinya diulang. Nah, al-labzi di sini ada yang ya, saya ada catatan di sini. Ismuz zahir, ada ismud dhamir, jadi bisa saya tuliskan ya untuk mencatat di bukunya. Ismuz zahir, ada ismud dhamir ya. Bi i'adatil labzi nafsihi min ismi zahir min ismid dhamir. Nah, bisa antum tulis seperti itu. Ini kita bagi ya supaya jelas. Min ismi zahir min ismid dhamir min fi'lin au min harfin au minal jumlah. Al jumlah ada ismiyah, ada al fi'liyah. Kemudian al muradifu. Apa? Al muradifu. Nah, ini semua akan kita berikan contoh. Ya. Di sana di bukunya itu hanya menjelaskan secara umum ya, tanpa diterangkan mana huruf, mana isim, mana dhamir, mana jumlah. Ya kan? Nah, bi'a'adatil labzi nafsihi min ismi zahir min ismi dhamir min fi'lin au harfin au jumlatin au al-muradif. Al-muradif, mana al-muradif? Sinonim, persamaannya. Jadi kita akan berikan contoh, nanti akan paham nanti. Misal min ismi zahir. Jaa apa? Aliyun, Ali
aliyun. Ya kan? Jaa aliyun aliyun. Yang diulangi di sini yang mana? Ali. Berarti mana taukid di sini? Ali yang kedua. Ali as-sani. Nah, ini namanya ismu zahir. Dia adalah berupa isim dan isimnya adalah zahir. Ya. Fika ada berapa isim? 2. Ada isim zahir, ada isim domir, ya kan? Isim zahir, ada isim domir. Nah, untuk taukid labzi ini ada berupa isim zahir, ada berupa isim domir yang akan diulangi. Misal jaa aliyun aliyun, maka taukid di sini berupa isim zahir. Paham ya? Taukid di sini apa? Suhuf berupa isim zahir. Nah, kemudian kita datangkan isim domir yang berupa isim domir. Mislu ji'ta anta. Ji'ta apa? Ji'ta anta. Nah, yang mana taukid di sini? Anta. Ini taukid dari mana? Isim domir al-muttasil, ya kan? Ini munfasil. Domir munfasil. Watta domir muttasil. Kedua-duanya adalah domir. Maka ini disebut dengan bi'i'adatil labzi nafsihi min ismid domir. Ya. Jadi dia taukid berupa isim domir. Ya, kalau di sini kan isim zahir, nampak, zahir jelas. Jaa aliyun aliyun. Kalau di sini ji'ta anta. Kaifa haluka anta. Ya kan? Masmuka anta. Ada yang enggak paham di situ. Dikirain tidak boleh. Kalau sudah dibilang kaifa haluka, enggak boleh lagi dilanjutkan anta. Boleh, karena itu adalah taukid, penegasan. Itu namanya taukid ismud domir. Bisa juga antum katakan taukid bismid domir, pakai bi ya. Taukid bismid domir. Taukid dengan isim domir. Baik. Kemudian berupa fiil. Apa kira-kira? Tinggal antum masukkan ini 2 kali. Jaa aliyun. Jaa aliyun. Ya kan? Jaa aliyun. Nah, di sini jaa yang kedua adalah taukid di jaa al-awwal. Kalau harfu apa? Contohnya. Hal akalta? La. Hadza taukid. Ya, maknanya antum betul-betul belum makan. Hal akalta ya akhi? La. Harf. Al-jumlah berarti jumlahnya secara utuh, keseluruhan yang diulangi. Ini kan labzi ya. Kita masih di labzi, belum masuk di sini. Al-jumlah. Al-jumlah terbagi berapa? Ismiyah dengan fi'liyah. Ya, siapa? Usril ya? Usril. Fi'liyah dengan ismiyah. Kalau dikatakan jumlah ismiyah berarti apa? Diawali dengan isim. Kalau ismiyah. Kalau fi'liyah jumlah yang diawali dengan fi'il. Coba kasih contoh jumlah fi'liyah. Antum tinggal ulang ini. Ja'a aliyun. Ya kan? Ngapain susah? Ya kan? Apa? Ja'a aliyun. Itu fi'liyah ya. Oh, jumlah afwan. Jumlah fi'liyah. Ja'a aliyun. Ini apa jumlah fi'li? Ya. Baik. Al-an coba kasih jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Aliyun. Ya kan? Iya, ngapain susah nyari? Aliyun. Jaa. Aliyun. Jaa. Nah, selesai. Intinya adalah diulang. Ya kan? Selesai. Nah, yang terakhir al-muradifu. Apa artinya al-muradifu? Minal muradifi. Kan kalau di sini bi'adatil labzi nafsihi minal muradifi. Dari sinonimnya. Misalnya ata aliyun, ata jaa aliyun, ya kan? Qoma
Apa? Selain koma apa? Waqafa. Qama waqafa. Qama waqafa aliyun. Maka di sini namanya muradif, ya. Dia adalah taukidul labzi minal muradif. Taukidul labzi min atau bil muradif, ya. Jadi sinonimnya, ya. Sinonim daripada al-muakkad. Ini kan muakkad, ini muakkid. Ini namanya muakkid, yang mengakadkan, yang mentaukidkan. Yang mentaukidkan adalah waqafa. Ya, al-muakkad yang mentaukidkan waqafa. Yang ditaukidkan qoma. Ini namanya muakkad. Ini muakkid. Muakkidnya adalah muradif daripada muakkad. Kalau di sini sama. Makanya dari pembagian al-lafzi ini harus ini, ya, harus. Boleh dengan isim zahir, boleh dengan isim domir, boleh dengan fi'il, huruf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan juga boleh al-muradif. Nah, ada pertanyaan di sini? Suhuf, ada pertanyaan? Jadi apa maksudnya? Bi'adatil lafzi nafsihi. Itu yang mau ditanyakan. Nah, apa artinya i'adah? Mengulangi lafaznya sendiri. Lafaznya sendiri, nafsihi kan sendiri. Ya. Ini juga sudah taukid. Sahih? Paham di sini? Ini nafsihi adalah taukid. Taukid maknawi. Nafsihi. Bi'adatil lafzi nafsihi artinya dengan mengulangi lafaznya kembali. Berarti tikrar. Ya, diulangi. Contohnya aliyun. Aliyun dengan aliyun sama enggak? Sama. Aliyun yang kedua dengan aliyun yang pertama satu orang, bukan dua orang. Dan namanya bukan dua kata, tapi satu kata. Tetapi aliyun yang kedua ini adalah taukid untuk ali yang pertama. Apa artinya taukid? Penegasan. Ya. Ketika seseorang itu mengatakan ja'a aliyun, berarti betul-betul ja'a. Ali betul-betul ja'a. Bedanya di sini antara ja'a aliyun dengan ja'a aliyun, yang dipertegas di sini kedatangannya Ali. Paham? Bahwa yang datang bukan Umar, tapi Ali. Kalau yang di sini yang dipertegas adalah datangnya, bukan yang datang. Kalau di sini yang datang yang dipertegas. Siapa yang datang? Ali, bukan Umar. Kalau di sini fiilnya yang dipertegas. Apakah betul-betul datang atau belum datang? Ketika diulangi berarti betul-betul Ali sudah datang. Gitu kan? Sama dengan di sini. Maka takkid dengan taukid itu sama, yaitu ya menegaskan. Sama dengan harf. Ketika antum mengatakan la, ya orang yang mendengar itu memahami bahwa antum betul-betul belum, tidak, ya kan? Na'am. Tapi na'am bukan huruf, ya. Huruf atau isim? Isim kan? Na'am. Maka di situ na'am berarti isim. Baik. Afwan jiddan. Dari segi ini itu namanya syai. Apa artinya syai? Bahasa yang lumrah di masyarakat tetapi tidak fasih dalam sastranya. Iya, kalau dipakai dalam sastra itu tidak fasih. Tapi syai, apa artinya syai? Itu terkenal, ya, terkenal biasa dipakai. Dan itu kalau sudah syai biasanya bahasanya diterima, bahasa yang sudah diterima, ya, tetapi tidak dipakai dalam sastra. Gitu. Makanya ada kitab itu namanya Qul wala taqul. Ya, sangat bagus itu. Qul wala taqul, katakan dan jangan katakan.
seperti itu tadi. Misalnya i'lanu atau al-i'lanu. Tahu al-i'lanu apa artinya? Al-i'lanu hamun. Al-i'lanu muhimmun. Yang benar itu muhimmun, bukan hamun. Maka di sana akan dijelaskan. Qul al-i'lanu muhimmun wala taqul al-i'lanu hamun. Jadi di sana itu dijelaskan di dalam kitab itu ucapan-ucapan yang syai' yang terkenal, ya, ucapan yang terkenal dengan ucapan yang fasih, ya kan? Terkenal tetapi tidak fasih, dan yang fasih namun jarang dipakai, ya, seperti itu. Itu banyak digunakan itu al-i'lanu hamun, ya. Baik. Faham di sini sudah al-lafzi. Sekarang masuk di al-maknawi, ya. Biasanya kalau selesai di al-maknawi itu akan lebih jelas, ya, karena al-maknawi itu lebih sulit kan daripada al-lafzi. Karena al-lafzi tinggal diulangi. Kalau antum mau praktekkan, tinggal antum ulangi. Ja'a aliyun, ra'aituka ra'aitu aliyan, ra'aitu aliyan, ra'aitu aliyan, dan seterusnya, ya kan? Yang mana antum ulangi berarti namanya yaitu, ya. Kalau isim zahir yang diulangi berarti namanya bi'adatil lafzi nafsihi min ismi zahir. Kalau fi'il berarti min fi'lin. Kalau jumlah berarti minal jumlah, dan seterusnya. Tapi ini harus difahami, ya. Al-an at-ta'kidu atau at-taukid, ya. Bisa antum tulis di buku kan at-taukid, ya. At-taukid. At-taukid al-ma'nawi. Baik. Apa artinya? Bistimali lafzin min hadhil alfaz. Dengan menggunakan lafaz dari lafaz-lafaz berikut. Ya. Contohnya yang pertama adalah an-nafsu. Ja'al amiru nafsuhu. Apa? Ja'a al-amiru nafsuhu. Perhatikan. Ya, gunanya taukid di sini adalah untuk menghilangkan rasa waham. Apa itu waham? Ketidakjelasan. Karena ketika seorang amir, siapa itu amir? Pemerintah kan? Ya, kepala, bupati, kan amir semua itu. Kalau di Indonesia presiden apa bahasa Arabnya? Rois Jumhuriyah. Roisul Jumhuriyah. Ja'a Roisul Jumhuriyah. Ketika antum mengatakan ja'a Roisul Jumhuriyah, orang bertanya-tanya. Karena belum tentu bisa jadi wakilnya atau menterinya, ya kan? Sama ketika antum mengatakan Ustadz Yasin sudah membangun rumah. Padahal bukan saya yang bangun, tukang. Kamu gitu. Yang membangun rumah siapa? Ustadz Yasin nggak bisa membangun rumah. Yang membangun tukang, bukan Yasin. Tapi antum tetap mengatakan Ustadz Yasin sudah buat rumah. Wih, alhamdulillah Ustadz Yasin sudah buat rumah, ya kan? Sudah mau pindah dari kontrakannya. Padahal yang buat rumah bukan saya. Saya hanya memberikan biaya, ya kan? Saya memerintah. Nah, sama dengan ja'al amiru. Kalau antum katakan ja'al amiru, belum tentu amir yang datang, bisa wakilnya, bisa juga perintahnya yang datang, ya kan? Perintahnya. Maka ketika antum mengatakan ja'al amiru nafsuhu, berarti siapa yang datang? Betul-betul al-amir datang. Ketika antum mengatakan ja'a gubernur, itu belum tentu gubernur datang di kabupaten antum, ya kan? Tapi ternyata wakilnya, mau datang gubernur. Padahal pas datang, apa yang disampaikan sambutannya? Maaf, tidak datang. Yang mewakili. Diwakili, makanya biasanya sambutannya atau yang mewakili, dan seterusnya. Tapi ketika dikatakan ja'al amiru nafsuhu, siapa yang datang? Al-amir. Maka nafsuhu di sini adalah taukid, ya. Namanya taukid apa? Maknawi, ya. Karena bukan secara lafaz, ya kan? Kalau secara lafaz kan dikatakan ja'al amiru al-amiru, tapi di sini ja'al amiru nafsuhu. Bagaimana dengan harokat? Ya, dia mengikuti yang ditaukidkan. Yang ditaukidkan nafsu di sini taukidnya. Yang ditaukidkan itu namanya al-muakkad. Yang mana al-muakkad di sini?
Al-amiru. Nah, lihat di situ kalau dia marfu berarti dia marfu. Ya, kalau i'rabnya berarti nafsu wa taukid. Nafsu taukid. Wa huwa mudhaf. Dhamirul muttasil mudhafun ilaihi. Ya kan? Paham? Sudah biasa mengi'rab. Sedikit. Nah, sekarang kita akan banyak mengi'rab ya. Coba. Kalau jaa apa i'rabnya? Fi'il madi mabniun 'alal fathi. Selesai kan? Nah, al-amiru fa'il marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Kemudian nafsu, jangan langsung nafsuhu, ya kan? Bisa juga nafsuhu, tapi kalau antum dalam penulisan nafsuhu kemudian ambil satu-satu. Nafsu titik dua gitu. Nafsu titik dua. Bisa juga nafsuhu titik dua taukid. Kemudian ambil satu-satu. Kalau dalam penulisan kan gampang ya. Nafsu mudhaf. Tetapi kita mau ambil dalam pengucapan. Bagaimana dalam pengucapan? Ya, nafsuhu nafsu nafsu taukid maknawi. Antum sebutkan maknawi. Taukid maknawi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Wa hu dhamirul muttasil. Dhamirul muttasil fi mahalli, atau antum i'rab dulu. Dhamirul muttasil mabniun ala dhammah. Ya kan? Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya kan? Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Paham Khairul Hidayat ya? Paham ya kalau i'rabnya? Karena masih biasa ini. Ya. Oh, alumni Al-Jurmiyah khatam ya. Banyak saya lihat itu, tapi saya nggak lihat nama antum. Ada beberapa itu yang selesai. Nah, tapi antum sudah pernah khatam ya? Nah, belum. Baik. Nah. Ja al-amiru nafsuhu. Al-an al-ain. Sama, tinggal antum ganti ini. Al-ain dengan nafsu itu sama. Ya. Maka ketika antum mau jamak, antum tinggal datangkan apa? Ja'at tullabu. Tullabu. Misalnya ya ain ya, kita mau pakai ain. A'yunuhum. A'yunuhum. Sama dengan di sini. Ja'al umara'u anfusuhum. Anfusuhum. Ja'al umara'u anfusuhum. Ja'at tullabu a'yunuhum. Ya, bisa dijamak. Tapi kalau untuk musanna antum lari ke sini. Ya, jangan pakai ini. Paham ya? Yang bisa dijamak itu ya, kalau ini jamak. Nah, ini untuk mufrad musanna, ini untuk jamak, ini mufrad ini ya. Kalau ama jamak ya. Kalau ajma' itu mufrad. Ya, kalau muannasnya ajma' jam'a. Jam'a. Ya. Jadi ajma' itu bukan jamak. Jadi kalau antum enggak ja'al amiru ajma'. Ya, tapi kurang cocok di situ. Kalau ja'al amiru pakai nafsu. Ya. Iya, dia sudah bermakna jamak ajma', ya, tapi masih bisa untuk dijamakkan ya. Kita ambil satu-satu ya biar antum paham. Kalla. Ya. Apa kila afwan? Kila. Contoh apa? Ada enggak di sini? Kila. Hadaral mudarrisani kilahuma. Apa? Hadara. Kita pakai yang biru ya. Hadara. Ya. Ada di buku ya. Al mudarrisani kilahuma. Kalau hadara fi'il madi.
ya kan? Suhuf usul. Al-mudarrisani apa? Usul. Fa'il. Marfu'un wa alamatu rafi'ihi al-alif li'annahu musanna. Kilahuma. Kilahuma ini apa? Taukid labzi. Kilahuma inilah taukid labzi. Ma'nawi afwan. Taukid ma'nawi. Kila mudhaf, huma mudhafun ilaihi. Sama i'rabnya di sini ya. Kalau antum i'rab sama i'rabnya deh di atas. Kilahuma. Kalau muannas bisa juga dijadi sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ra'aitul mudarrisaini kilaihuma atau kilaihima. Karena kila ini adalah mulhaq bil musanna. Maka dia marfu'un bil alif, majrur wa mansub bil ya musanna, ya kan? Jadi ketika antum ganti di sini, kalau di sini kan fa'il kedudukannya, ya kan? Maka di sini marfu' kila. Bagaimana kalau di sini ra'aitul mudarrisaini? Bagaimana taukidnya? Kilaihima. Kilaihima. Ya. Marartu bil mudarrisaini kilaihima. Ya kan? Bil mudarrisaini kilaihima. Sama dengan kilta, ya. Ini apa namanya? Mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Baik. Summa kilta. Contohnya apa di situ? Hadaratil mudarrisatani kilta huma. Tinggal ganti. Mudarrisatani hadarat al mudarrisatani kilta huma. Kilta huma. Kiltanya panjang ya? Kilta huma. Kilta huma. Berarti kalau musanna, kalau dia apa? Maf'ulun bihi mansub bagaimana? Ra'aitul mudarrisataini kiltaihima. Kiltaihima. Ya kan? Kiltaihima. Kalau di situ bersambung, ya kan? Baik. Al-an kullu. Hadaral auladu kulluhum. Hadara auladu kulluhum. Baik, kulluhum. Kullunya di sini adalah apa? Taukid wa huwa mudhaf. Hum mudhaf. Dan daiman mudhafun ilaihi kembali kepada muakkad. Paham ya? Daiman selalu ini semuanya kembali ke muakkad. Ya. Makanya ketika dia jamak di sini harus jamak. Ketika di sini jamak, di sini jamak. Kalau musanna di sini juga musanna. Jadi bukan sekedar taukidnya yang musanna. Ya. Demikian juga di jamak atau di mufrad, tetapi ad-dhamir alladhi ya'udu ila muakkad juga harus sama, ya. Karena dhamir ini kembali kemana? Muakkadnya al-matbu'. Muakkadnya kan matbu' namanya, ya kan? Ya, taukidnya namanya tabi. Ini kan namanya at-tawabi. At-tawabi itu ada namanya tabi, ada namanya al-matbu'. Ya, at-tabi itu yang di depan yang mengikuti. Al-matbu' yang diikuti. Maka di sini apa? Ja'al amiru, mana al-matbu' di sini? Al-amiru. Mana tabi? Nafsu. Berarti taukidnya sebagai sama di sini. Ja aliyun aliyun. Yang mana di sini? Aliyun pertama atau aliyun kedua sebagai tabi? Tabi yang kedua. Al-matbu' ali yang pertama. Paham ya? Masril? Ajma'. Apa contohnya di situ ajma'? Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, di sini ajma'in. Ya. Ajma'in. Nah. Alihi wa ala alihi wa sahbihi, ya kan?
Itu kan jadi jamak nih, ya enggak? Sudah jadi jamak, makanya menjadi ajma'in. Nah, ajma'in. Kalau seandainya dia seandainya dia marfu, maka ajma'un. Ajma'un. Kalau dia mansub berarti ajma'in, karena dia juga mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, ya. Jadi ajma'un, ajma'in. Ini jamaah untuk muannas, ya. Hadarat at-talibatu apa? Jam'a, ya, lil inas, jam'a. Ajma'un. Kalau muannas jam'a, ya. Tapi kalau banyak ayat at-talibat berarti jamak juma'u, apa? Juma'u. Ini jamaknya, kalau dijamak ini ajma'in atau ajma'un. Ini kalau dijamak juma'u, ya. Apa? Juma'u. Nah. Jadi ada syarat dari saya maknawi di sini, ya. Bi syartin an tudafa hadhil muakkadat muakkidat ila domir yunasibul muakkad. Dengan syarat domir kembali kepada muakkad yang cocok. Jadi tidak boleh antum katakan ja'al amiru nafsuha, ja'al amiru nafsuhum, ya. Nah, seperti itu. Itu menjadi syarat, ya. Bisyartin an tudafa, dengan syarat diidofahkan hazihil muakkidat, semua muakkidat ini namanya muakkidat, ya. Hazihil muakkidat ila domirin, ini domir, ya. Ila domirin yunasibul muakkad, yang cocok kepada muakkad. Muakkad itu matbu'nya, ya, untuk yang matbu'. Fi soal huna masih ada catatannya di belakang itu. Kita selesaikan badal insyaallah malam ini, ya. Iya, fadhil. Kan kalau kila dengan kita dia musanna. Kalau nafsu dengan ain dia di sana, kalau antum baca di kitab yang saya bawa kemarin, apa itu? Di Alfiyah, ada yang membolehkan di sana nafsuhuma. Kata apa? Nafsuhuma. Tapi ada yang tidak memperbolehkan, ya, khusus di mufrad dengan jamak. Tapi kalau antum kembali ke dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, di sana dijelaskan sebagian ulama nahwu ada yang membolehkan, misalnya ja'at talibani nafsuhuma, atau mungkin anfusuhuma. Dia pakai jamak tapi domirnya tetap mengikuti musannah muakkadnya, karena muakkadnya musannah. Dan saya juga pernah pelajari di situ, boleh nafsuhuma, boleh anfusuhuma, ya. Tetapi yang disepakati bahwa nafsu dengan ain itu hanya pada dua, pada mufrad dengan pada jamak, ya. Makanya didatangkan untuk mufrad kila dengan kilta, kullu jamak. Nah, tapi ada bentuk ajma'un, ajma'in. Tapi tetap dia masuk, dia kolom jamak maknanya, ya, kelompok, ya. Tapi ada yang bunyinya untuk keseluruhan, ada yang separuh pun jumlahnya banyak, seperti itu. Makanya misalnya ja'at tullabu, ja'at tullabu, dari segi tullabu itu berapa jumlahnya? Banyak. Nah, kalau tullabu
bisa ja'at tullabu ajma, tapi kalau seluruhnya yang datang ajma'un. Berarti kalau ajma bisa separuhnya. Seperti itu. Jadi dari segi makna ajma itu maknanya adalah jamak, tidak bisa untuk sendiri. Maka antum tidak bisa mengatakan ja'al amiru ajma, karena amiru itu la yatajazza. Apa artinya la yatajazza? Dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya antum katakan akaltul khub apa? Lala. Akaltul at'imah, enggak cocok ya. Cocoknya kulluha. Kullaha. Akaltul at'imah kullaha. Artinya itu kalau di sini untuk yang yatajazza, yang bisa dibagi-bagi. Yang bisa terbagi-bagi. Yang posisinya dia dari awal sudah terkelompok, paham ya? Sudah satu kelompok, dan satu kelompok itu pasti lebih dari dua. Nah, kemudian dibagi-bagi kelompoknya lagi, maka itu masuk di jamak. Dan itu juga Allahu alam untuk mufrad musannanya juga tidak terlalu banyak kita dapatkan yang mengatakan ajma'ani, kan? Jam'ani, jam'aani misalnya. Kalau untuk inas, ini namanya jama'atun lil inas, ini jama'atun lizukur, ya. Kalau antum mau bahasakan, bukan jamak, antum katakan ajma', jamaknya adalah ajma'un. Kalau antum katakan begitu berarti ini mufrad. Nah, tapi antum katakan apa? Al jama'ah lizukur wal jama'ah lil inas. Ya. Al jama'atu lizukur wal jama'atu lil inas. Saya kasih contoh di sini ya. Fahim tu darsa, ad-darsa yatajazza aw la? Yatajazza. Yatajazza sah ad-darsa. Darsa itu kan yang dijelaskan banyak. Saya mengajarkan antum ini tawabi. Yang dijelaskan ini banyak, tapi antum tetap mengatakan ad-darsa. Kalau durus berarti mawatnya yang banyak. Ada mata pelajaran nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada arud. Itu namanya apa? Mawad, durus, ya kan? Antum katakan durus. Tapi kalau cuma satu dars nahwu saja, berarti dars. Tapi dars itu sendiri ya tajazza, ada tawabi, ada ini. Maka antum katakan apa? Kalau cuma dars, antum katakan apa? Fahim tu darsa ajma'ah. Fahim tu darsa ajma'ah. Wa fahim tu durusa ajma'in. Jamak apa dia? Oh, jamaah ya, muannas ya. Muannas ya, karena sama dengan kitab, dengan kutub. Al-kutub. Berarti masuk di muannas. Tapi kalau di muannasnya mereka menunjukkan yang berakal, kemudian jumlahnya banyak, ya, maka antum katakan juma'. Asalnya muannas, kemudian banyak lagi, ya, maka juma'. Maka namanya apa? Al-jama'atu lil inas. Al-jama'atu lil inas wal jama'atu lizukur. Nah, hafiztu surata. Nah, sama dengan hafiztu surata apa? Ajma' atau jam'a? Jam'a. Hafiztu surah Al-Fatihah. Tidak dipakai dhamir kalau ini. Tidak kembali ke dhamir. Nah, tidak pakai dhamir. Sama, makanya di jamaknya ajma'in, ajma'un. Antum enggak lagi katakan ajma'u nahum. Paham ya? Ajma'inahim. Ajma'. Tidak. Kalau ajma'uha antum masuk di fi'il nanti. Jama'atuha ya ustaz. Sa'ajma'uha ya ustaz. Bisa double Hah? double takkidnya atau taukidnya, huruf taukidnya dua kali. Contoh Dalam Al-Qur'an. Fasajal malaikatu kulluhum ajma'un. Bisa. Kalau taukidnya bisa. Tapi ajma'unya di situ apakah ada domir yang muttasil di situ? Tidak ada. Intinya ajma' di sini. Ini kalau antum mau pasangkan semua, ja'al amiru nafsuhu wa ainuhu, la ba'sa. Gitu.
Ja'at tullabu a'yunuhum anfusuhum ajma'un. Boleh. Kalau masalah taukid boleh double. Berarti i'rabnya taukid awal. Taukid as-sani sama dengan ma'tuf dia. Ma'tuful awal, ma'tufus sani, ma'tufus salis. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Antum di situ akan dapatkan dua kaidah di situ. Bismillahi, Allah di sini apa? Man'ud. Sahih enggak? Bismillah bi harfu jar. Ismul majrur wa huwa mudhaf. Allah mudhafun ilaihi wa huwa man'ud kan di sini. Ar-Rahman sifat ya, atau na'at. Sifat kepada siapa? Allah. Ar-Rahim di sini ada dua. Ada yang mengatakan na'at dari Ar-Rahman, ada yang mengatakan na'at kedua daripada Allah. Tapi yang saya terima sendiri dia adalah na'at kedua. Kenapa? Karena Ar-Rahman sendiri adalah sifat. Sifat tidak boleh saling mensifati gitu. Ya, yang disifati rata-rata adalah jamid ya kan, orang atau benda. Tetapi sebuah sifat kemudian disifati lagi, saya rasa kalau sifat disifati lagi taukid namanya. Ya kan? Paling tidak taukid muradif. Kan begitu. Ya kan? Nah, gitu. Tapi yang seperti itu antum semakin banyak mutolaah kitab, antum akan dapatkan ada perbedaan. Termasuk di sini. Antum akan dapat. Saya sampaikan antum kalau antum baca di temanya ini dalam kitab Alfiyah bin Malik, antum akan dapatkan di musannah anfusuhuma bisa juga nafsuhuma. Anfusuhuma bisa juga nafsuhuma. Mufrad dengan jamak. Dan itu yang saya, kalau itu yang saya catat berarti saya lebih ke sana. Lebih cenderung ke sana. Gitu. Kalau saya bawakan bukunya berarti saya belum mengambil keputusan itu. Gitu. Baik. Paham ya? Hafiztus surata jam'a. Uhibbul muslimina ajma'in. Ra'aitul ummahati apa? Juma'a. Ya kan? Ra'aitu apa? Al ummahati. Kenapa al ummahati kasrah? Jamu jamu taksir kan? Jamul apa? Muannas salim. Ya, mansubun bil kasrah. Kemudian pakai apa? Jam'a atau juma'? Kenapa? Karena muannasnya jama'. Ummahat, tolibat, ya kan? Maka pakai juma'. Nah, juma'nya di sini apa barisnya? Fathah. Kenapa? Karena dia mansub, ya. Mengikut. Namanya juga tabi, gitu. Oh, ya kan? Tabi apa artinya? Pengikut. Ya, itu. Kalau imamnya ruku dia. Pengikut. Paham ya, Sril? Insyaallah. Fadhil. Di situ satu pemain kita buat jumlah. Roy itu tulabati. Tolibati. Ra'aitu tolibati. Harus kasrah kalau dia jamak muannas salim. Tapi kalau dia bukan jamak muannas salim, misalnya ra'aitu tolibata, belum, masih tolibata fathah. Kenapa? Karena masih mufrad. At-tolibata, at-tolibati, at-tolibatu. Tetapi kalau dia jamak muannas salim, kaidahnya memang begitu, cuma dua. Marfu'un bid dhammah, mansubun bil kasrah, wa majrurun bil kasrah. Itu jamak muannas salim. Sama dengan muzakkar salim, hanya dua. Marfu'un bil waw, mansubun bil ya, majrurun bil ya. Gitu. Cuma dua. Musanna juga begitu kan? Sama dengan yang muzakkar salim. Halas sunnah? Selesaikan badal ya? Ammah, tinggal antum kan masukkan. Ya, kita lupa ya. Tapi di sini ada. Ya, enggak ada. Tinggal antum masukkan. Ini juga tidak dimasukkan di ini. Antum bisa dapat di kitab An-Nahwul Arabi Al-Muyassar,
ya. Bisa juga antum dapatkan Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid 3. Ya, itu antum bisa dapatkan ammah. Ya, ammah artinya umum, seluruh ya. Maka di sini mutlak juga jamak. Kalau di sini mutlak jamak, tidak seperti ini ya, sama dengan kullu. Bedanya kullu dengan ammah, kalau kullu harus ada dhamir ya'udu ilal muakkad. Sedangkan ammah tidak ada. Iya. Tidak ada ya. Beda semua kan caranya. Nah, kalau ini ada jama'atul lizukur, jama'atul lil inas. Kalau di sini mutlak jamak tetapi harus ada dhamir ya'udu ila matbu'. Ya, kalau di sini tidak pakai dhamir, tinggal antum masukkan di sini. Hadaral auladu ammatun. Selesai.